Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyati ahlul jannah, tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Doa Rabbi shrah li sadri itu adalah doanya siapa? Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Kalau saya baca di sini berarti saya berhadapan dengan Fir'aun. Alhamdulillah ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah ini bukan Fir'aun ya. Ya, pada pagi hari ini Allah berikan saya kesempatan untuk membersamai forum yang sangat mulia. Ya, saya merasa termuliakan ya. Meskipun duduknya di depan, tapi bukan berarti yang di depan ini lebih baik begitu. Justru ketika saya yang diberi kesempatan, Allah ingin menunjukkan pada saya dan mengenalkan pada saya lewat wasilahnya Ustazah Betty, gitu ya. Telah duduk di sini mungkin udah dari tadi pagi, gitu ya. Orang-orang yang telah Allah pilih untuk bergabung, terlibat, mendedikasikan hidupnya untuk membersamai Al-Quran. Siapapun yang bersama Al-Quran hampir bisa dipastikan tidak akan pernah hina hidupnya dan justru akan semakin melejit menjadi mulia. Itu adalah janji yang nanti kalau kita buka ayatnya, buka hadisnya, nanti arahnya semuanya sama. Nabi yang paling mulia namanya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya makhluk yang menjadi objek utama diturunkannya Quran. Kalau ustazah sekalian membaca ayat bunyinya kul, katakanlah, maka ayat ini sedang ngajak ngobrol Nabi. Karena objek utama yang diajak ngobrol oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi. Ya, dan beliau menjadi nabi yang paling unggul di antara semua nabi. Ya, salah satu alasannya karena kepadanya lah Al-Quran ini diturunkan. Bahkan keunggulan Nabi SAW itu sudah didesain sejak pertama kali semuanya diciptakan. Ya, ketika Nabi Adam alaihissalam masih di surga, beliau bahkan sudah melihat nama Muhammad ini di pintu surga. Sampai beliau nanya, ya, siapakah Muhammad? Lalu Allah menjelaskan, beliau adalah keturunan wahai Adam yang akan menutup rangkaian para nabi. Ketika malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, ya, beliau menghantar wahyu untuk semua nabi, termasuk menghantarkan Al-Quran ini kepada Nabi SAW, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling agung. Sudah pernah ketemu malaikat Jibril? Kalau malaikat Israel, kalau sudah ketemu Israel berarti di mana sekarang? Iya. Kalau malaikat yang tidak pernah tersenyum, jangan lihat sebelahnya. Sebelahnya sumet ya, sering tersenyum. Sini mas, ini kita duet bareng. Malaikat yang jarang tersenyum adalah malaikat Malik. Ya, hanya tersenyum pada momen tertentu. Salah satunya ketika ketemu Rasulullah saat Isra Mi'raj. Ya, sampai Rasulullah bertanya, wahai Jibril itu siapa? Garang banget soalnya wajahnya ya. Dan ketika beliau menengok ya, malaikat Malik menengok sekilas gitu ya, terus dia tersenyum, terus habis itu garang lagi wajahnya. Hanya tersenyum kepada Rasulullah. Ya, Ustazah pengen disenyumin malaikat Malik? Jangan ya, jangan. Kenapa? Jangan sampai ketemu malaikat Malik, karena yang dijaga adalah, iya, sampai direkam di surat Al-Mulk ya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya, ketika dilemparkan ke dalam neraka ya, neraka itu sampai mau meledak, marah. Bahkan neraka tuh marah sama yang masuk ke dalamnya.
Maka kita akan memahami bahwa neraka itu pun pasukannya Allah. Neraka itu pun tentaranya Allah. Yang namanya tentara Allah yang dibela ya jelas Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang masuk neraka, nerakanya pun pengen marah gitu ya. Seperti seolah-olah pengen bilang, kok kamu bisa masuk sini? Itu pertanyaannya neraka kepada penghuninya. Nanti ada malaikat penjaga yang bertanya, kok kamu bisa masuk sini? Bukankah telah datang kepadamu pembawa peringatan? Alam ya'tikum nadhir. Bukannya sudah datang pembawa peringatan? Kata mereka, ya telah datang kepada kami yang ngajari Quran, telah datang kepada kami yang menjelaskan Quran. Tapi telinga kami nggak dipakai mendengar, akal kami nggak dipakai untuk berpikir tentang indahnya Quran, tentang benarnya Quran, sampai seseorang kecebur di dalam neraka. Yaitu malaikat Malik yang jagain neraka ini. Tapi yang kemudian menjadi pemimpin malaikat namanya Jibril alaihissalam, karena beliau yang menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Dan Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Ya, malaikat Jibril itu diriwayatkan punya 600 sayap. Satu sayapnya bisa memeluk bumi dan masih turun. Bisa bayangin buatan gedenya seberapa? Nek meluk bumi itu berarti kita bisa dalam pelukan Jibril juga nggak? Bisa, kita ini adalah satu titik penghuni bumi. Ya, cuma kecil aja. Kalau bumi aja bisa dipeluk satu sayap Jibril dan itu masih sisa, berarti kira-kira Jibril bisa meluk 600 segede bumi, bahkan lebih lagi. Ya, dan Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena beliau menurunkan wahyu Quran kepada Rasul sebagai penghantarnya. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya pernah turun 30 juz secara lengkap. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, jadi kalau dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, genap 30 juz itu diturunkan semuanya. Tapi dari langit dunia ke dunia itu sendiri turunnya bertahap sepanjang 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Kelar Quran diturunkan dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhirnya. Dari langit bumi ke bumi itu sendiri. Itu kejadiannya pas Ramadan. Makanya Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Ya, kalaulah ada manusia yang Allah izinkan terlibat bersama Quran, maka panjenengan harus curiga. Sekarang terlibat menjadi pengajar ya, pendidik yang tergabung di kelembagaannya Inspira, ya, panjenengan harus curiga. Dulu saya tidak terlibat dengan Quran, sekarang terlibat. Dulu saya jauh dari Quran, sekarang Allah izinkan sering bersinggungan dengan Quran. Kecurigaannya terletak pada apa? Jangan-jangan ini adalah desain yang Allah ciptakan untuk memuliakan kehidupan kita sekeluarga. Kenapa bisa begitu? Siapapun umatnya Nabi SAW yang bersinggungan dengan Quran, maka akan ada kemungkinan orang ini pun menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan bonusnya plus-plus, mulia di sisi manusia, dia punya banyak jaringan, plus-plusnya banyak. Tapi utamanya adalah mulia di sisi Allah. Kalau panjenengan pengen lihat calon penghuni surga dengan kemuliaan Quran, silahkan tengok kanan, tengok kiri. Itu orangnya. Tengok kanan, tengok kiri, silahkan. Jadi kalau panjenengan berrelasi dengan orang sebelahnya kok sama-sama di lembaga Quran, ya ngesel-ngeseli pun beliau, mengesalkan, semenjengkelkan orang-orang yang berada di lingkaran Quran, tetaplah mereka adalah orang-orang yang diprospek mulia oleh Allah karena masih terlibat dengan Quran. Ya, karena kita sedang bersinggungan dengan orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah, maka kita perlu punya hati yang bahagia saat terlibat dengan semua urusan Quran. Nah, ini cara berpikir. Cara berpikir apa itu? Sepanjang kita terlibat dengan Quran, dengan lembaganya, dengan orang-orangnya, sengeselin apapun, semengecewakan apapun, hati kita perlu diajarkan untuk bahagia dan lapang. Kenapa? Kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang kemudian akan menjadi ahlul Quran di sisi Allah yang saling bisa memberi syafaat. Ya, maka kalau datang kajian Inspira seperti ini atau pembinaan metodologi, begitu ya, kalau pakainya metode UMI, atau pembinaan SDM secara internal atau pembinaan sesuai wilayahnya masing-masing, kita datang bukan dengan hati yang berat. Wah, kajian lagi,
jauh lagi Pandak ke Maluwo gitu ya, jauh lagi sana ke sana. Kalau kita punya perasaan seperti itu, kita perlu belajar yang namanya itu dia. Qadarullah kami sebagai seorang psikolog di kantor-kantor biasanya kami menemui banyak sekali klien ya, nata hati itu gimana, nata perasaan gimana. Kadang yang ditata itu bukan karena kita punya gangguan jiwa, kena depresi, kena bipolar dan sebagainya. Bahkan sebelum ilmu psikologi itu populer seperti sekarang ya, orang ngomongin tentang mental health, ngomongin tentang healing ya, apa-apa healing gitu ya. Kemana-mana yang dicari healing. Islam bahkan lebih dahulu mengajarkan pada kita tentang urusan emosi seperti ini. Quran pun bicara tentang emosi. Salah satunya adalah emosi bahagia yang perlu muncul, perlu dilatih saat kita berinteraksi dengan Quran. Apa ayatnya? Panjenengan bisa lihat ya di surat Yunus. Betul Quran buatan? Kalau buatan betul Qurannya sudah di hati kan? Iya. Ngeri banget ya. Surat Yunus surat ke berapa? Surat ke 10. Ya, persisipun ayatnya adalah yang ke ayat yang ke 57, 58. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau Al-Quran sudah memanggil ya ayuhan nas, berarti ayat ini seolah-olah sedang mengajak bicara seluruh manusia. Sepanjang dia adalah manusia, maka sedang diajak ngobrol oleh ayat ini. Wabil khusus pengajar Quran, wabil khusus inspira, begitu ke? Kualitas sensitivitasnya hati perlu di-upgrade. Maksudnya pripun? Maksudnya kalau ketemu ayat kok bunyinya ya ayyuha, panjenengan perlu curiga. Yang mau dipanggil sama ayat ini siapa? Ya, panjenengan akan terbirit-birit memenuhi panggilan kalau yang manggil siapa, Bu? Sinten, Bu? Ini belum kenal ya saya satu-satu, jadi saya tatap matanya saja. Tatap mata saya. Sinten, Bu? Akan bersegera kalau yang manggil siapa? Suami. Berarti nggak kalau suami manggil kita cek mas gitu ya, tak rampungnya drakor gitu ya. Berani nggak? Ya sok berani sih gitu ya. Iya. Kalau yang manggil anak kita, dia keburu nangis, ome gitu. Masihkah kita sanggup sih segoni mantap ya gitu ya? Atau kita akan berlari dan menyapanya? Yang mana? Yang A atau yang B? Tergantung. Dijendel lagi, gantung sesuatu dijendel. Ya, kalau kita dipanggil manusia dan seseorang itu adalah orang yang kita hormati atau kita sayangi, kemungkinan besar kita akan menunda-nunda atau bersegera. Nah, caranya Allah menyapa di Al-Quran itu sangat banyak. Namanya Al-Khitab. Ya, ada kitabnya nih, kitabnya miliknya Imam Jalaluddin As-Suyuti, judulnya Al-Itqan. Ya, beliau punya satu bab judulnya Khitab. Khitab itu gayanya Allah ketika berbicara dengan audiens yang berbeda-beda. Karena Quran itu adalah kalam, perkataan, maka di Quran itu banyak banget perkataan-perkataan, percakapan-percakapan antara Allah dengan berbagai pihak. Kadang Allah berkata dengan nabinya, kadang Allah berkata dengan orang mukmin, kadang Allah berkata kepada semua manusia, kadang Allah ingin menyampaikan pesan ke orang kafir. Nah itu khitabnya itu beda-beda. Dan gaya bahasanya pun akan berbeda-beda tergantung angle-nya lagi ngobrol sama siapa. Ya, sama Fir'aun, sama Nabi Musa, nah itu angle-nya bisa beda-beda dan kata-katanya pun beda-beda. Ya. Nah, salah satu yang paling mudah untuk diidentifikasi karena khitab ini tuh gayanya sangat banyak ya. Gaya bicaranya Allah dengan siapapun itu tuh modelnya beda-beda. Yang mudah diidentifikasi nek dimulai dengan ya ayyuha, panjenengan kudu nyeklep nih alarm. Ya, alarm di hati kita harus nyala ya ayyuha apa? Kalau ya ayyuhalladzina amanu merasalah panjenengan sudah dipanggil sama Allah di ayat itu. Ini termasuk namanya tarbiyah dzatiyah. Apa itu tarbiyah dzatiyah? Proses pembinaan diri kita ke diri sendiri. Ya, seorang pengajar tidak boleh menunggu adanya pembinaan eksternal. Nunggu diundang Ustazah Betty,
ke Panda, ke Maguwo gitu ya, ke Gampeng, kemana. Kajian seperti itu perlu kita hadiri dengan hati bahagia tentu saja. Tapi kan kajian seperti ini tidak setiap menit, tidak setiap hari, tidak setiap minggu. Ya, artinya kita juga perlu mengaktifkan alarm dalam diri kita gitu ya, bahwa seorang pengajar Quran, seorang pecinta Quran perlu mengaktifkan alarm untuk mendidik dirinya sendiri. Tentang apa itu? Ya, tentang ayat-ayat yang kita biasa baca di dalam Al-Quran, terutama kalau yang dimulai dengan ya ayyuha. Itu alarmnya harusnya bunyinya gimana alarm? Allah mau bicara apa dan dengan siapa? Kita seperti sedang dipanggil. Kalau belakangnya ya ayyuhan nas, maka kita perlu merasa saya ini manusia atau bukan? Manusia bukan? Ya. Kalau manusia berarti kita perlu merasa sedang diajak ngobrol oleh ayat ini. Itu perlu diatur emosinya. Oh, ayat ini ngobrol sama saya, panjenengan yang duduknya nanti jadi merasa harus memperhatikan, oh ayat ini tuh ngobrol sama saya. Itu bahkan bisa mempengaruhi gestur tubuh dimulai dari emosi yang ditata. Nah, Quran itu sudah bicara hal-hal yang sifatnya emosi itu sejak dulu 5 abad ke-5 Quran diturunkan. Ya, psikologi membicarakan emosi secara booming kayak gini ya, fenomena manusia melek psikologi itu baru di abad 21. Quran sudah mendahului di abad 5 sudah mengetengahkan hal-hal yang sifatnya demikian. Termasuk emosi bahagia nanti akan kita temukan di dalam ayat seperti ini. Ya, bagaimana tetap merasa bahagia di semua situasi pembinaan saat kita sudah nyemplung bersama Quran. Nanti dibicarakan di ayat ini. Tapi yang dipanggil semua manusia, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Lebih lagi kalau bunyi ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau betul kita adalah orang yang mencintai Allah dengan iman, saya beriman pada Allah dan pada iman yang lain, yang iman pada Nabi, kitab gitu ya, hari akhir dan seterusnya. Kalau muncul ya ayyuhalladzina amanu, itu alarmnya harus lebih keras lagi nyalanya. Wah, ini lagi manggil saya gitu ya, Allah mau cerita tentang apa? Ini adalah metode yang dipakai oleh para sahabat ketika belajar bersama Nabi, menggunakan metode al-iman qabla al-Quran. Isinya tuh apa sih? Tentang Ibnu Umar mengatakan halalaha wa haramaha. Apakah ayat ini sedang cerita tentang kehalalan sesuatu atau keharaman sesuatu? Wa amiroha wa zadiroha. Ini kata-kata Ibnu Umar ini. Ya, apakah Quran sedang berbicara tentang apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan? Ya, maka gaya belajarnya para sahabat itu mengaktifkan alarm kalau mereka ini seperti diajak ngobrol Quran. Kenapa? Mereka akan mempelajari begitu ya. Allah sedang melarang saya untuk apa? Allah memerintahkan saya untuk apa? Nah, itu gaya belajarnya para sahabat. Tidak cuma dihafalkan, tapi diketahui isinya. Itu metode namanya al-iman qabla al-Quran. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini gitu, kita mencoba untuk menelusuri Allah sedang bicara apa, minta kita untuk seperti apa. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Qad ja'atkum itu artinya telah datang. Yang namanya telah datang itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Ja'atkum ini posisinya telah, berarti kalau dalam grammar bahasa Arab namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti jaminan kejadiannya itu ada. Ya. Ja'atkum itu jaminan kejadiannya sudah ada. Kok masih diawali kata qad? Anda bisa lihat di ayat 57 itu, sebelum kata ja'atkum itu masih ada kata qadnya. Qad itu maknanya penegasan. Ja'atkum sudah terbukti datang, ada kodnya, berarti Allah seperti mau bilang sama kita, tak jamin benar-benar telah datang. Ini gaya bahasa Quran ketika ingin meyakinkan kita terhadap suatu hal yang di dalamnya tidak ada keraguan. Ya. Jadi gaya bahasanya diperkuat dengan penghadiran kata kode. Gak ada kata kodenya, itu ja'atkum itu artinya sudah datang. Diawali dengan kata qad, maka Allah sedang meyakinkan kita benar-benar telah datang. Ya, kalau kita ragu gitu ya, ini ustazahnya datang apa belum gitu ya, ustazah dari daerah mana yang belum datang. Ya, beliau sudah datang kok, mana nggak ada motornya. Kita masih ragu-ragu sampai lihat orangnya. Oh iya, beliau sudah duduk di dalam, misalnya begitu. Untuk memastikan gaya bahasanya Quran ada beberapa cara, termasuk kata qad ini tugasnya memastikan, menghapus keraguan bahwa dia memang benar-benar ada gitu ya. Yang telah datang apa? Mau'izatun min rabbikum, nasihat dari Tuhan kalian.
Ya, wasyifa'ul lima fis sudur, dan obat untuk segala yang ada di dalam dada, wahudan wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat untuk orang beriman. Sepanjang ini Ustazah adalah deskripsinya Allah tentang Quran. Jadi kalau panjenengan ditanya Quran itu apa, tidak boleh lagi sekedar menjawab ya Quran itu kitab gitu ya. Dari zaman Fir'aun juga diketahui gitu ya. Dari dulu juga diketahui ya, kitabnya Nabi Musa namanya apa kitab Nabi Musa? Taurat gitu ya, dan seterusnya ya, tahu kalau ini kitab. Tapi seorang pengajar Quran perlu mendidik dirinya dengan pengayaan ilmu ya, lewat kajian seperti ini, atau kajian metodologi atau kajian per wilayah. Kita perlu sangat menambah ilmu agar kita tidak jumut, pengetahuannya itu stagnan gitu. Tahu sih Quran itu kitab, terus gimana? Ya udah pokoknya kitab gitu. Itu namanya pengetahuannya stagnan, jumut. Ya, gitu-gitu aja. Kenapa? Karena tidak senang menghadiri forum-forum majelis pembinaan. Tapi kalau kita hadir di banyak majelis gitu ya, kita akan menjadi orang-orang yang pengetahuannya itu kayak taman bunga, terus bertumbuh, terus mekar, terus indah gitu ya. Hatinya seperti selayaknya Rabi'ar Qulubina, musim semi yang penuh dengan kesegaran. Kenapa? Selalu disirami. Hati itu kalau nggak disirami pakai ilmu, ya di majelis ilmu, di majelis pembinaan, hati kita tuh kayak lapangan depan itu. Gersang. Tapi kalau taman bunga ya panjenengan tidak ke Jepang yang penuh dengan bunga-bunga, apalagi kalau musim semi, wah luar biasa sekali. Ya, taman bunga yang di Jepang itu bisa panjenengan pindah ke dalam hati. Dengan cara apa? Disirami ilmu yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Termasuk saat mendefinisikan Quran, tidak lagi kita sekedar menjawab ya Quran itu kitab, itu memang betul. Tapi seorang pengajar Quran perlu mengupgrade sesuai dengan deskripsinya Allah di dalam Al-Quran tentang Quran. Kalau ditanya Quran itu apa, kita langsung menjawab mau'idhatun min rabbikum, nasihatnya Allah. Quran itu apa? Syifa'ul lima fis sudur, penyembuh untuk semua yang ada di dalam dadanya kita. Memang yang di dada itu apa lah? Itu ilmunya berkembang terus. Ya, kita kalau menghadiri majelis-majelis ilmu, ilmunya akan berkembang, bertumbuh ya, mekar gitu ya, mewangi dan seterusnya. Sampai nanti ada dijelaskan para ulama syifa'ul lima fis sudur itu bentuknya gimana. Ya, dan sebagainya. Wahudan wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu petunjuk dan Quran itu rahmat bagi orang-orang beriman. Wujud rahmatnya apa? Itu bahasanya panjang. Kalau panjenengan gabung dengan RQ Inspira, panjenengan menjadi pengajar Quran, kok hidupnya terasa hampa, terasa tidak nyaman, terasa tidak tenang, bukan Qurannya yang salah, cara kita masih keliru mendekati Quran. Karena siapapun yang mendekat ke Quran, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, Quran ini akan menjadi syifa, penyembuh. Kalau kita punya luka masa lalu, kalau orang bilang ya, luka pengasuhan, Quran ini yang akan membasuh luka itu. Kalau kita sering mangkel sama suami gitu ya, didik anak-anak kita sering gak sabar gitu ya, ada yang setoran gitu ya, salah dikit kita udah jadi monster gitu ya. Kan banyak ya yang setoran, ada yang namanya setoran afwan, pernah bilang waktu tadi? Tiap kali mau setoran bilang apa? Afwan Ustazah, depannya apa? Afwan Ustazah, saya lupa gitu ya, namanya setoran afwan. Kita nggak. Nah, kalau kita merasa ada ketidaklapangan di hati, padahal kita adalah orang yang berinteraksi dengan Quran, bukan Quran yang salah, cara kita mendekati salah. Ada satu fenomena menarik ya, orang kena asma terus pakai inhaler. Ya inhaler itu ngagemnya beribuan cara pakainya. Semprot ya. Inhalernya ada yang disemprot, ada yang dihirup, ada yang dipasang di hidung macam-macam. Ini inhaler semprot. Ya, semprotnya di mana? Tenggorokan bukan dulu gitu? Di mana? Di mulut. Nah, ada seorang pasien asma ini sampai jadi adegan di sebuah film ya, sangat menarik sekali gitu ya. Ada pasien asma terus dia bilang, saya ini udah bertahun-tahun kena asma, bertahun-tahun dapat obat juga, tapi nggak signifikan, bahkan makin parah gitu. Terus dokternya bilang, ya mohon maaf mungkin sebagian terapinya kurang efektif gitu. Apakah inhalernya dibawa? Kata pasien ini dia saya bawa. Terus dia lihat inhaler semprot. Terus dokternya bilang, bolehkah saya tahu cara makainya gimana? Dengan sangat percaya diri orang ini ambil inhaler, terus disemprot.
Tapi nyemprotnya kayak pakai parfum, gimana? Nyemprotnya gimana? Iya, nyemprotnya di leher, seret gitu. Terus dokternya cuma ketawa. Sampai meninggal ya asmanya juga tetap ada. Bukan obatnya yang keliru, bukan diagnosisnya yang keliru, cara pakai obatnya yang salah. Harusnya disemprot di mulut ya, terus dihirup dan sebagainya. Nah itu nggak gitu, malah disemprot di leher macam kayak parfum. Ya, kalau sudah seperti ini bisa jadi bukan obatnya yang salah, metode pakainya. Kalau panjenengan selama ini berinteraksi dengan Quran kok merasa hidup nggak signifikan perubahannya, hati tetap tidak tenang, bukan Qurannya yang salah. Kenapa? Quran Allah deskripsikan sebagai syifaul lima fis sudur. Berarti artinya saya mendapat kesembuhan dengan Quran, betul. Tapi kalau kita nggak dapat, bukan Qurannya yang salah. Mungkin kita pakai Qurannya kayak inhaler tadi. Ya, dan gimana cara tahu syifaul lima fis sudur ini, cara mencapainya gimana? Datang ke majelis ilmu. Dulu kami belajar juga seperti itu. Kalian masih ingat waktu itu yang menjelaskan adalah Ustadz Syafari Abdul Rauf. Beliau menerangkan bagaimana menjemput syifaul lima fis sudur melalui metode tadi. Ya, masih ingat kami beliau menjelaskan beberapa poin gitu ya, karena itu sangat dibutuhkan sekali materi seperti itu untuk siapapun yang nyemplung di kelembagaan Quran. Gitu ya. Nah sebenarnya ini kalau dibedah panjang ya Ustazah, tapi saya mau memulainya justru dari ayat yang setelah itu. Setelah Allah mendescribe Quran itu apa, besok kalau panjenengan ditanya sama putra-putranya gitu ya, Umi Quran itu apa? Ya, jawab dengan jawaban yang membuat hati mereka terpikat dengan Quran. Quran itu nak, ya kalau kita punya sakit, Quran itu menyembuhkan. Karena Allah cerita Quran itu syifaul lima fis sudur. Panjenengan bisa bayangin ya, generasi yang kayak apa yang akan tumbuh kalau uniknya sangat cerdas sekali, bahkan hanya sekedar mendeskripsikan Quran itu apa. Gak cuma ya Quran itu pokoknya kitab yang harus kita imani. Sudah bingung kitab, iman, apa kui gitu kan. Tapi kalau kita mendeskripsikan sesuai Allah, mendeskripsikan dengan lebih rigid ya, Quran itu bisa menyembuhkan loh mas. Kalau kamu kecewa, biar hatimu lapang, mainanmu direbutkan, biar hatimu bisa lapang. Kata Allah, Quran itu bisa melapangkan hati. Terus caranya gimana nih? Nih, caranya gini. Jadi mereka tidak lagi berpikir Quran itu hanya sesuatu yang membosankan, tapi justru Quran itu sesuatu yang semuanya ada di dalamnya. Keren sekali. Nah, setelah Allah mendeskripsikan Quran itu mau'idhah, Quran itu syifa, Quran itu hudan, Quran itu rahmat, terus ayat ini dilanjutkan dengan kalimat yang sangat menarik, Qul bifadlillahi. Qul bifadlillahi, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, ya, dengan fadilah, dengan keutamaan, ya, dengan anugerahnya Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka yang demikian itu falyafrahu. Bahasa ringkasnya, bahasa mudahnya, dengan hadirnya Quran, falyafrahu, maka milikilah perasaan bahagia. Nah, poin yang mau saya sorot dari sini biar nyambung dengan bahasa yang mukadimah tadi tentang apa? Siapapun yang bersama Quran akan Allah muliakan. Dan perlu dijemput kemuliaan itu dengan hati yang falyafrahu, maka berbahagialah. Satu-satunya ayat yang bunyinya falyafrahu cuma di sini. Maknanya apa? Kita disuruh memanajemen emosi. Kalau berurusan dengan Quran, dominankan perasaan bahagia. Apapun yang dirasakan sebagai suatu perjuangan. Belajar lagi, belajar lagi. Emosinya manusia itu bisa macam-macam saja. Bosan ya, murojaahnya surat yang sama, kita bisa bosan. Tilawah lagi, kita bisa bosan. Itu nggak masalah, itu manusiawi banget punya perasaan bosan. Tapi yang namanya mentarbiah diri kita bersama Quran, kita terus membujuk diri kita bosan, nggak apa-apa, jeda dulu, nanti jadi lagi ya. Terus begitu, kenapa? Karena Allah sendiri yang meminta kita bahagia bersama Quran. Dan Quran yang dimaksud di semua hal yang meliputi Quran. Pertama, bahagia dengan Qurannya. Kalau panjenengan dapat tugas tilawah atau panjenengan punya target tilawah, jemput semua itu dengan hati yang bahagia. Nih, kok kayaknya kalau baca Quran tuh itu kok bahagia banget. Kenapa kok Umi bahagia? Ya Allah, kita bahagia ya mas. Ngomong sama anak kita misal, kalau sama Quran itu disuruh bahagia. Gitu. Kok Umi nggak bosan? Ya bosan sih, tapi Umi belajar untuk mengelola bosan biar terus bahagia. Ya. Besok kajian pengajar inspira gitu ya, di jauh sana gitu ya. Wah, jadi atuh ini. Tapi dia ya, mau manajemen yang jauh biar kita tetap falyafrahu, bahagia. Gitu ya. Nah, kebahagiaan itu ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya, itu bisa dipelajari.
Ya, sangat bisa dipelajari, mengubah emosi-emosi yang tidak menyenangkan jadi bahagia, itu sangat bisa dipelajari. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengubah cara pandang. Pokoknya kalau semua yang berhubungan dengan Quran kita bikin bahagia. Oh besok ajarnya di Makbua gitu, yang dari Panda sih, ya biar perjalanan saya bahagia. Ini yang dari Panda yang mana nih, Ustazah? Gimana Ustazah biar bahagia dari Panda kesini? Karena kan ini kan pas momen liburan saya sama orang itu sama dia, ya hidup-hidup ini ya sambil piknik nanti. Oh iya. Kan kita perjalanan dulu. Berapa menit tadi kesini? 2 jam, 1,5? 1 lebih karena masih bingung kan. Jalannya ya? Iya. Alhamdulillah. Bahagia karena itu piknik. Ternyata piknik nggak? Iya. Pikniknya hati itu di majelis ilmu. Pikniknya badan memang di pantai di mana gitu ya, makan yang enak-enak. Tapi pikniknya hati itu di majelis ilmu. Jadi itu cara menghibur yang sudah benar gitu ya. Itu piknik gitu ya. Nah, kita bisa membujuk hati kita untuk terus bahagia meskipun itu perjuangan ya. Ada nyamannya, ada nggak nyamannya, ada ngeselinnya, ada bahagianya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita bingkai dalam hati yang dominan bahagianya. Ada emosi nggak nyamannya tuh boleh gitu ya, tapi dominannya tuh bahagia. Jadi kalau ditanya gimana berquran, senang sekali. Gimana diinspirasi, pokoknya bahagia. Yang ada bahagia dan bahagia. Berarti nggak senang ya, pernah, tapi itu minoritas ya, perasaan yang minor karena segera dikelola. Jangan pernah menemukan murid yang menguji kesabaran? Banyak. Emosi yang muncul saat menemukan murid yang menguji kesabaran apa saudara? Wajah kita masih bisa senyum santai? Bisa. Atau mendadak berubah jadi semuanya keluar gitu? Yang sering yang mana? Ya, saya dulu kalau nyimak suara saya mahasiswa gitu ya, sambil hamil gitu ya, waktu Mbak Hakimah ini masih di perut ya, saya sambil nyimak dan sebagainya gitu. Kalau ada santri yang nggak lancar tuh rasanya pengen tak bilang, kalau belum lancar nggak usah maju aja ngapain gitu ya, habisin waktu saya. Itu dari sini saja. Ya, tapi kalau saya keluarin, wah itu lebih tajam dari apa? Semau. Besok nanti dia akan apa? Trauma sama Quran, dan penyebab traumanya siapa? Gurunya. Nanti saya kalau ditanya sama Allah, ente ini, saya sudah bilang di Quran ya, kalau suruh bahagia malah ente yang bikin trauma sama Quran itu piye? Tanggung jawab siapa gitu? Saya bingung nanti jadinya sama Allah. Di sini udah muntut pengen bilang, nek belum lancar tuh nggak usah sekolah, kamu buang-buang waktu saya nih, makin hafalan yang nggak lancar gini tuh bikin saya lah gitu. Itu udah mau muncul di diri saya. Tapi kalau lihat ayat ini, wah itu langsung seketika gitu ya. Silahkan mau gimana saya tungguin sapolmu saiso wes gitu ya. Monggo ayo. Apa saudara, saya belum hafal nggak apa-apa, sebisanya mau rujak dulu nggak apa-apa. Ini lisannya gini, hatinya orang gitu ya. Oh, sajani gitu ya, sajani. Itu namanya kita sedang berjuang menyesuaikan diri dengan Quran bahkan saat harus berdarah-darah tanpa ada darahnya. Ya, kita di dalam hati itu berjuang betul, dan itu indahnya seninya berquran tuh kayak gitu. Kita diajari oleh Allah untuk mengatur hati kita untuk tidak mudah meluap-luapkan nafsu yang sebenarnya masih bisa dididik untuk disesuaikan dengan Quran. Ya, jadi kalau ketemu santri yang bikin emosi gitu ya, senyumin dulu meskipun di hati kita saja ini perang hebat gitu ya, lebih hebat dari Iran sama Amerika gitu ya, nggak apa-apa tapi senyumin dulu gitu ya. Senyum ini cara kita mentarbiah diri kita sendiri. Ya, dapat undangan nih gitu ya dari Ustazah Deti, udah pas kita lagi rempong-rempong yang ngurusin anak, ngurusin itu sendiri gitu, bukan anak tetangga, ngurusin suami sendiri bukan suami tetangga juga gitu ya. Wah lagi rempong-rempongnya kok ada acara nih gitu ya. Jadi pengen mangkel gitu, Ustazah kalau bikin acara tuh jauh-jauh hari gitu ya. Setahu saya kalau inspirasi bikinnya jauh-jauh hari ya, saya udah di lobby dari zaman kapan ya, suara banget gitu ya, udah lama sekali gitu ya. Kalau ada acara-acara yang wah ini jauh, ini apa, lobby hati kita, sadari dulu, oh iya saya kayaknya mulai ngeluh nih, kayaknya wah ini jauh banget ya, masuk Panda nih Makbua ke Panda atau besok di acara di mana lagi gitu ya. Padahal kalau dapat undangan dari Ustazah Betty, yuk kita umroh bareng setelah depan Masjidil Haram, jangan kan coba dan padahal Masjidil Haram tuh jauh dari sini loh. Yo, kok ke Solo, nah, iya, kenapa?
Terus kayak gitu, kalau itu semua cara di cancel demi berangkat gitu ya. Ya, kenapa gitu ya? Kita memuliakan Masjidil Haram itu karena Quran yang minta. Ya, bukan karena heboh yang lain udah berangkat umroh kok saya belum. Bukan karena euforianya manusia. Kita ke Masjidil Haram dengan hati bahagia itu karena Allah yang nyuruh. Semua hal yang alasannya adalah Allah itu pahalanya besar. Ya, bukan karena alasan manusia kan Masjidil Haram gitu. Kita pergi umroh yang lain umroh saya belum. Ya, hanya karena euforia manusia aja. Itu tentu beda sekali kualitas amalnya dibandingkan kita melakukan sesuatu karena Quran yang minta. Quran minta kita bahagia. Quran minta kita untuk bersedih untuk sesuatu, bersedih. Quran minta kita punya hati yang dimana hatinya dikondisikan. Yang kayak gitu tuh harganya mahal besar. Ya, mahal kenapa? Ya, mentarbiyah diri itu memang modelnya seperti itu. Dan cara mentarbiyah diri bisa menggunakan memanfaatkan tarbiyah yang sifatnya kelembagaan. Ya, di Inspira ada acara apa meskipun jauh gitu ya, meskipun kita sedang repot dan sebagainya, kita nggak memudah-mudah karena izin aja lah gitu ya, izin aja dan sebagainya. Hati-hati ya, setan itu seringkali membujuk hati kita untuk memudah-mudahkan udur. Izin aja lah gitu ya. Kenapa? Ya, setan memudah-mudahkan kita untuk mengambil udur karena salah satunya setan nggak pengen panjenengan dapat jackpot kebaikan di majelis ini. Jadi dibikin gampang lah izin tar gitu ya, izin tar kayak gitu. Pada akhirnya kita terjauhkan dari forum-forum kebaikan. Kenapa? Kita tidak berhasil melobi hati kita untuk mencintai Quran dengan semua aspeknya ya, kelembagaannya, cara apa, cara itu dan sebagainya. Tapi hati kita lebih mudah dilobi sama setan. Jangan pernah dilobi sama setan bukan? Coba ceritain ke sebelahnya kejadian apa kita berhasil dilobi setan. Silakan. Sebelahnya aja. Apa contohnya? Kalau kaitannya sama Quran, contohnya apa? Belajar, kenapa belajar? Iya. Di lobi sama setan itu kita bahkan perlu melihat ya, kita lebih sering di lobi sama Quran apa kita lebih sering di lobi sama setan ya. Kalau di lobi sama setan itu kita mudah banget mengiyakan untuk apa-apa yang kemudian sifatnya menyenangkan hawa nafsu. Ya. Alarmnya bunyi jam 3 tuh. Terus apa? Kejar untuk bangun atau kejar untuk menunggu lagu berikutnya? 5 menit lagi ya. Setelah bunyi 5 menit lagi sampai akhirnya dengeran apa? Tadi kita barusan di lobi sama karena setan itu melobi nggak melihat tempat Ustazah. Ya, kita kalau mau punya perjanjian, yuk kita ketemu di mana, di masjid atau kita ketemu di tempat makan terus bawain surat perjanjian. Setan itu kalau melobi, panjenengan masih tidur aja di lobi loh sama setan. Dia tuh bahkan datang ke tempat-tempat tidur kita. Ya, dia datang ke majelis-majelis kita. Oh, setan itu keren, mana aja disambanginya cuma ke pandak deket gitu ya. Cuman kesini setan tuh bahkan bisa menempuh jarak yang sangat jauh hanya untuk melobi hati manusia. Ya. Ini memang kuat-kuatan siapa yang istiqomah di jalan ketakwaan sama siapa yang istiqomah di jalan kesetanan. Iya. Begitulah mekanisme kita perlu belajar untuk mentarbiyah hati kita untuk memandang segala hal yang berhubungan dengan Quran itu dengan hati yang dominan, bahagia. Dilihat ya, besok kalau ada acara-acara yang berkaitan dengan Quran kok kita mulai cemberut, mulai hati kita susah, mulai banyak izinnya. Panjenengan lihat apakah saya sedang dilobi setan atau saya sedang dilobi Quran. Quran melobi kita untuk apa? Yahu bahagia aja, dibikin happy, dibikin senang, ingat tentang keutamaan Quran dan sebagainya. Ini berlaku untuk semua hal yang berhubungan dengan Quran, termasuk kalau panjenengan berrelasi dengan sesama pengajar. Ya, ada pengajar yang mungkin membuat hati kita tidak berkenan, di bawah happy aja. Ada loh, saya punya teman sesama pengajar gitu ya. Beliau ini kalau udah ngajar dia bikin deg-degan, nanti kalau muridnya trauma dia gitu ya, kalau ini dia pokoknya ngedeg-degin kalau udah beliau yang handle kelas gitu ya. Wah, gitu ya.
Terus harus gimana, itu dibikin happy aja ya, diajak ngobrol baik-baik beliaunya gitu ya, dikasih tahu ini kayaknya ada beberapa metode yang harus kita revisi ya Us, biar santri-santri nyaman ya. Ada ustadzah-ustadzah yang apa namanya, misalnya kalau hadir forum suka terlambat, oh mesti telat ini dia, mesti telat gitu ya, atau hal-hal yang tidak menyamankan kita gitu ya, dibikin happy dengan cara apa, cari peluang amal solehnya. Ya, saya kalau ketemu ustazah ini, saya akan tambah loh apanya, kesabarannya. Soalnya ini ustazah suka menguji kesabaran. Dibikin happy gitu ya. Jadi kebersamaan kita dengan Quran itu selain dengan penuh berkah, tapi juga penuh bahagia. Sekarang panjenengan ngobrol dengan sebelahnya, selama ini hal apa sih yang sering mengganggu kita untuk mudah bahagia kalau kaitannya dengan Quran? Yang sifatnya personal dan sifatnya kelembagaan, semuanya harus bisa ngikutin. Misal contoh, selama ini saya lebih sering dilobi setan kalau babnya murojaah. Wah kalau udah murojaah tuh rasanya kayak mual siap wall gitu ya, dan sebagainya. Kayaknya selama ini saya masih sering dilobi setan untuk terhalangi murojaah dibandingkan dilobi Quran. Terus ini pribadi ya, saya tuh kalau murojaah bawaannya tuh beban gitu, susah gitu ya, sebel, mangkol, anyel, kesel, pokoknya lengkap di situ sampai saya nggak murojaah. Ini yang personal. Kedua yang pertama, saya itu kalau di bidang kajian, misalkan pembinaan ya sesuai wilayah, ya saya tuh paling males gitu. Kenapa sih harus ada kajian-kajian yang terlalu banyak gitu ya? Padahal saya tuh punya acaranya. Akhirnya saya sering izin. Kenapa? Saya tuh nggak suka kajian yang terlalu banyak gitu ya. Kalau nggak ada piknik-pikniknya gitu ya. Kalau nggak ada senang yang enak, pokoknya udahlah izin aja gitu ya. Kayaknya saya tuh masih berat, masih susah, masih nggak senang sama kajian-kajian atau pembinaan-pembinaan kayak gitu. Ya, mari kita cukup sebutin dua. Ini bukan membongkar aib ya. Ini berlatih mengidentifikasi selama ini kita mengondisikan hati dengan cara apa. Mari silahkan boleh duduk berhadapan-hadapan dengan sebelahnya. Saya sharing. Dua poin ya, personal dan personal itu berarti kita dengan diri kita sendiri. Kalau kelembagaan berarti kaitannya, kalau ini adalah forumnya Inspira, berarti kita dengan kelembagaan Inspira. Yuk, mari silahkan. Assalamualaikum ya, 2-3 menit. Kita akan ambil sharing ya. Dari sebelah sini dulu aja. Oke, cukup ya. Kita akan mendengarkan sharing dari beliau. Ini bukan untuk membuka aib, ya, bukan. Tapi kita belajar bersama untuk ya berbahagia di jalannya para pendidik Quran. Oke, silakan saudara. Boleh berdua menyampaikan atau mewakilkan salah satu. Yuk, yang lainnya boleh disimak nih. Kali-kali ada kasus yang sama. Cerita sayanya apa? Ini dua-duanya langsung boleh. Oh. Jadi kayaknya ini mau curhat ya. Saya dulu. Sebenarnya kalau misalnya dari pribadi saya sendiri, insya Allah yang lain boleh disimak ya, Ustazah ya. Yang lain boleh disimak. Maksudnya kalau saya mau menyediakan waktu pagi gitu loh, kayak habis subuh atau sebelumnya gitu. Tapi kan kayak lagi nyaman banget, terus lagi kayak mau nambah hafal, tiba-tiba ya Allah jam segini ini belum selesai, kan pagi. Misalnya yang nyiapin kayak buat sekolah gitu loh, dia buat kerja, masak segala macamnya kan. Nah yang itu yang jadi masih kesel saya, ya Allah nih aku belum selesai, aku masih pengen ini tapi kok waktu udah segini aku belum nyuci, aku belum anakku juga belum bangun subuh gitu, kadang kan susah bangun ya. Jadi kayak selesai pas bangun anak tuh aduh buruan bangun nih, waktunya jalan terus seperti itu loh. Jadi apa ya, kalau saya bilang kayak dilema ya, maksudnya udah mati. Insya Allah sih maksudnya seneng nih, udah pengen ini terus, tapi ya Allah aku punya waktu cuma dikit banget buat kayak misalnya aku aja aku baca Quran kayak gitu. Tapi ini aku harus selesai tugas ini juga seperti itu misalnya. Jadi kayaknya ya itu kayak apa namanya kayak tadi kayak jadi ke anak-anak tuh jadi kemarahnya gitu. Karena rasa aku nih punya ini, pengennya ini tapi kok bisa gitu. Saya kerjaan rumah gitu, apalagi nih masak, segala macam. Kalau misalnya kalau
undangan ke majelis segala macam. Insya Allah nggak sih, sudah mati saya selalu pengen datang, tapi yang jadi masalah paling ya Allah kok bentrok sih ini acara ini, kayak ada acara paling penting juga, nah itu paling sedikit aja. Tapi kalau diundang apa, insya Allah saya pengen selalu bisa datang. Kalau bisa dialihkan yang kegiatan yang agak ini bisa alihkan. Oke, perlu dijawab tidak? Perlu. Oh iya. Oke, pertama memang kadang-kala kita sudah punya hati yang on ya, kayak murojaah itu udah mulai nikmat, tapi tahu-tahu udah siap, padahal masih ada banyak urusan yang harus dikerjakan. Solusinya gimana? Ada dua. Pertama, solusi teknis untuk mencapai kuantitas murojaahnya. Misal, pengen murojaah atau pengen tilawah, misalkan nih setengah juz apa 1 juz, baru dapat beberapa halaman kok udah siap. Teknisnya gimana? Gimana? Dipagikan. Kalau itu habis subuh berarti dimulainya Subuh. Karena apa malam itu? karena malam kalau ini jadi bayarnya malam sebelum tidur. Nah, betul. Kita cari waktu untuk melanjutkan, tapi tidak harus di pagi itu. Dengan perasaan seperti apa, ya Allah, Engkau maha melihat bahwa sebenarnya hati ini masih pengen murojaah, tapi saya juga punya aktivitas wajib lainnya sebagai ibu. Saksikan ya Allah, saya bukan tidak mau murojaah, saya hanya sedang memanajemen waktu. Izinin ya Allah, nanti malam saya masih diberi kesempatan murojaah. Yang di lobby itu siapa? Allah. Makanya kenapa doa khatmul Quran itu bunyinya warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Karena bersama Quran itu sifatnya rizki, Ustaz. Yang namanya rizki itu nggak mesti duit. Yang namanya rizki itu nggak mesti paras yang cantik. Yang namanya rizki itu nggak mesti rumah yang mewah. Yang namanya rizki itu nggak mesti materialistik. Rizki bisa bareng sama Quran, itu pun rizki. Dan yang maha memberi rizki namanya Ar-Razzaq, yang maha memberikan rizki berulang-ulang bahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau sudah seperti itu, biar hati tetap tenang dan bahagia, langsung lobby yang di atas, ya Allah, saya masih pengen murojaah, tapi saya perlu melakukan yang lain. Saya tetap ya dikasih rizki untuk bisa murojaah, nanti siang mungkin, nanti sore mungkin, nanti malam mungkin, tapi saya tetap mohon rizki waktu untuk bisa murojaah. Itu akan membuat hati kita lebih tenang. Kenapa? Begitu hati kita tidak tenang, nanti yang kena anak-anak. Gara-gara Uni masih mau baca Quran, aku yang kena marah. Apa yang terjadi pada mekanisme seperti itu? Mereka nggak suka lihat kita baca Quran. Kenapa? Quran itu bikin Umi marah-marah. Kenapa? Karena Umi belum selesai targetnya. Jadi ini ada hal yang tricky di bagian situ, gitu ya. Apa itu? Seorang pendidik Quran sangat perlu bisa belajar ya, harus bahkan ya, membawa diri agar Quran itu tidak membuat pihak yang hidup di sekeliling kita itu trauma dengan kita. Misal ya, lagi baca Quran, anak kecil kayak yang di situ lagi nangis. Terus kita bilang, tahu nggak, Umi masih baca Quran, dia bisa nggak? BOC banget ya. Dia akan mengatakan apa? Oh, jadi ini toh yang bikin saya tuh punya saingan. Quran tuh saingan saya. Kenapa? Gara-gara Quran Umi tuh nggak mau main lagi sama aku. Yang dia benci bukan Uminya, yang dia benci siapa? Saingannya. Ya, kadang saingan itu wujudnya adiknya. Kadang saingan itu wujudnya masnya. Kali ini dia akan anggap Quran itu saingannya. Besok-besok dia mau nggak diajari Quran? Karena dia anggap Quran itu saingan. Gara-gara Quran Umi itu nggak pernah main sama aku. Gara-gara Quran Umi itu sering pergi, nggak punya waktu bareng. Waktu liburan gini Umi itu ngajar terus nggak pernah gitu ngajakin aku main ke playground apa itu sesederhana main pasaran gitu di depan rumah. Nggak pernah. Kenapa bisa begitu? Nggak ada yang salah dengan Qurannya, nggak ada yang salah dengan kajiannya. Yang salah pembawaan kita ke anak-anak kita. Mau dari usianya dia masih kecil seperti itu, sampai dia remaja, sampai dia gede, kita perlu belajar seni membawa diri agar orang tuh nggak melihat Quran tuh menghalang kebersamaan kita dengan mereka. Wah, itu PR banget. Kenapa? Banyak anak-anak trauma dengan kajian karena merasa diabaikan sepanjang umurnya ngaji. Entah ngaji Quran, entah ngaji majelis ilmu. Nah, saya kalau bawa putri saya yang pertama itu, dulu waktu beliau masih banyak perlu diajak ngobrol, perlu apa, saya akan bilang ke audiens bahwa saya akan minta izin kalau dia datang dan ngajak ngobrol, saya akan break
Dan selalu seperti itu. Saya nggak pernah mengatakan kamu diam dulu ya, saya lagi ngaji. Saya nggak bilang begitu. Saya akan tanggupin kamu mau ngobrol apa. Sesederhana dia cuma receh mau ngasih lihat ini aku udah berhasil gambar, akan saya respon meskipun saya lagi ngisi kajian. Kenapa saya sangat tidak ingin dia punya trauma di forum-forum kebaikan hanya gara-gara kita salah nge-treat. Ya kalau lagi ngaji sudah sama gitu ya, dia pengen ditemani main padahal kita masih murojaah. Terus kita senyumin dulu, mau diajak main yuk. Bunda, kalau kalian panggilnya bunda ya, bunda siap kok main. Bentar ya, 5 menit aja, tak temani main habis ini. Pastikan dia merasa tidak kehilangan cintanya kita meskipun kita sedang berquran. Hasilnya apa? Dia akan merasa Quran itu bukan saingan, minimal kayak gitu. Ya, terus kita tunjukin Quran itu indah, Quran itu memang butuh waktu dibersamai. Kalau perlu kamu duduk sini ayo bareng-bareng sama Umi, sama Bunda, akan lebih cantik. Termasuk fenomena pagi ketika kita harus bangunin mereka subuh-subuh gitu ya. Karena kita merasa belum bisa murojaah, terus kita jadi ngedrop gitu ya, pas bangunin mereka, wah luar biasa. Cepetan lu bangun masih gitu ya, ini hatinya harus gak tenang, belum bisa murojaah, kamu susah dibangunin lagi ya, segodnya rumah atau kalau udah besok tahap ya, apa jadi pagi kita penuh huru hara. Ya tentu yang seperti ini tidak diinginkan, sehingga yang perlu kita kondisikan fal yafrahu, meskipun belum selesai murojaah, tarik nafas, ya Allah tetap rizkikan saya ya. Pokoknya saya gimana caranya dibantu untuk bisa murojaah di berkahnya waktu. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi saya mohon kepadamu diberikan rezeki. Hati kita dikunci dulu untuk tenang, kita sama Allah. Habis itu kita bangunin, kita masak, hatinya masih happy. Anak-anak yang lahir seperti ini, insya Allah mereka akan terkondisikan. Jadi bangunin pun kita nggak yang harus pakai emosi gimana. Ya udah mereka belum bangun, kita bangunin lagi dan seterusnya. Kita masak pun sambil happy juga, gitu ya. Nggak salah ngomong, garam dikasih gula dikasih garam, gitu ya. Dan sebagainya. Begitu ya, dan ini berlaku untuk banyak hal, tidak hanya tentang pagi hari. Kalau panjenengan punya aktivitas lain juga sama. Lagi asik murojaah yang belum nikah kayak dipanggil ibu, ya tuh kok nolong gitu ya, bu lagi enak murojaah, bikin happy aja. Ya Allah tetap saya dikaruniakan rizki menghafal murojaah dan sebagainya. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, lebih happy lagi. Tutup Qurannya terus bilang, ya Allah, yang saya lakukan ini murojaah ayat. Yang akan saya lakukan berikutnya mengamalkan ayat. Gimana? Jadi kita harus punya mindset berpikir bahwa saat kita mengerjakan yang lain itu harus ada nilai Qurannya. Bangunin anak, kata Allah, fattaqun nar, jauhkanlah dirimu dari neraka. Kita sendiri menjauh dari neraka. Nanti ayat lain bunyinya ku anfusakum wa ahlikum. Ayatnya bilang jauhkan tuh keluargamu dari api neraka. Ini bocah kalau nggak saya bangunin, wah salah ini. Gitu ya. Dia nanti mepet-mepet ke jalan neraka malah repot gitu ya. Wah ini harus saya bangunin. Tutup Qurannya, bismillah. Kalau tadi saya membaca ayatnya di dalam mushaf, sekarang saya amalkan dalam wujud bangunin anak saya biar sholat. Yang dengan lakuin apa? Quran juga. Oh iya, makasih ya mas. Dua gini. Sehingga kita nggak terbebani kok saya belum murojaah. Ya memang betul secara kuantitas memang belum tuntas, tapi yang kita lakukan berikutnya pun itu juga berquran. Wujudnya apa? Maka seorang pendidik Quran itu harus sangat peka. Yang saya lakukan itu ada nilai Qurannya enggak? Itu harus sangat peka dan itu harus dilatih setiap waktu. Bangunin anak ada urusannya sama Quran enggak? Oh ada. Kuat pusaku mbak ahlikum naro. Masakin suami? Ada ya? Terus kita mikir-mikir nih, masakin suami itu ada hubungannya sama Quran nggak sudah? Apa? Kita tetap belajar. Misalkan karena taat sama suami dan Quran kita seperti itu, oke. Mau nonton film Korea di Quran enggak ya? Ada nggak? Wah sampai dibaca dari alif lam mim sampai dari mana cuma menyari ayat yang mendukung nonton film Korea, gitu ya. Sebulannya lah nih, saya harus mikir ini berarti kalau saya selama ini hobi, misalkan atau kita punya anak perempuan yang hobi nonton film Korea, dia ya cara nih ini biar bisa bernilai Quran ini dia, wah muter-otak gitu ya. Ini termasuk bagian dari latihan kita untuk membiasakan ya, nek nggak berurusan langsung dengan ayat, baca, murojaah, tilawah, tahfidz, berarti saya harus isinya tuh ada hubungannya dengan Quran.
Kalau nggak ada, saya harus mikir dulu gimana nih caranya biar ada sangkutannya dengan Quran. Kalau udah seperti ini, happy pol uripnya. Kenapa? Kalau nggak sedang berinteraksi langsung dengan mushafnya, ya kita sedang mengamalkan isi mushafnya. Isinya cuma Quran, Quran, dan Quran. Oke, bisa dipahami sampai sini. Dan itu latihannya sepanjang hidup, nggak bisa sehari 2 hari. Jangan kotor di jalan, numpak motor bernilai Quran cara ini. Hah? Selain murajaah betul. Terus apa lagi? Iya. Terus apa lagi? Ya, wah saya helm ini bukan karena jaga ketilang. Saya pakai helm karena Allah minta kita menjaga diri baik-baik. Pakai helm. Kenapa pakai helm sepanjang jalan? Argo pahalanya jalan terus. Pernah nggak niatin pakai helm karena memenuhi perintah Allah untuk jaga diri? Panjenengan telah melewatkan puluhan tahun pahala pakai helm. Rugi nggak rugi? Gara-gara helm aja dengan untung loh. Iya, Quran itu semuanya membuat kita akan happy. Isinya cuma happy dan happy, pahala gitu terus. Kalau ada nih ustadzah yang lain, ustadzah pinjam motornya ya gitu. Tadi penuh dikembalikan cuma tinggal sak strip. Wah ini Quran kenapa ya? Tinggal sak strip. Saya emosi, saya yang wes kehilangan bergaris strip, ada di pahala meneh terus kudu piye wah ya udah. Enggak apa-apa, saya niatin sedekah bensin. Bismillah, ini Quran ada tuh ayat tentang bersedekahlah dalam diam saya sedekah bensin. Happy lagi, jadi bensinnya habis, harga pahalanya jalan. Happy kan happy. Gitu ya, balik-balik motornya lecet. Aku tuh di usaha tadi di tikungan situ saya kepleset, kaget ada yang tikus lewat gitu ya. Terus saya bilang, sorry ini rada lecet pripun nggih. Wah ini dia ya sing biar bernilai Quran. Mungkin kita nggak hafal ayatnya, tapi kita tahu kaidah-kaidah umum Quran dengan apa berbuat baiklah dengan sesama apa dan apa. Terus kita bilang gini, monggo sadar nggak apa-apa gitu, cuma lecet kok. Padahal yang membatin, waduh gimana ya bojoku ngamuk gitu ya. Ini motornya beliau ya gitu kan. Tapi kemudian kita bisa memaknainya lebih positif gitu ya. Maka orang yang hidup bersama Quran itu kata Allah faliyafrahu, berbahagialah, dan itu latihannya sepanjang hidup. Nah itu contoh ya, bagaimana kita memanajemen emosi-emosi seperti itu. Terjawab ya saudara? Oke. Boleh menunjuk yang lain saudara, karena sudah cerita jadi punya hak tunjuk. Boleh menunjuk siapa aja yang ada di sini. Positif ya pojok ya. Terus di pojok. pakai nyamannya itu saudara, mengangkat-ngangkati. Apa yang di pojok? Kesemutan pada kali. Langsung kesemutan. Allah saudara. Ini yang apa ya, pribadi atau Dua-duanya dong. waduh. Kalau pribadi itu lebih ke habis maghrib itu kan saya sama suami itu membuat peraturan gitu loh. Itu kalau habis maghrib sampai bisa itu nanti kita entah kerjaan bersama, entah hafalan, entah kalau ada yang baca biarkan dia membuka buku seperti itu. Tapi kadang ada saatnya tuh itu nanti jadi sehari enggak. Terus besoknya itu anak saya yang protes, kan kemarin nggak ngaji bu, kok hari ini ngaji terus itu yang kandung biaya. Itu terus sama kalau habis subuh alhamdulillah sudah jalan. Entah nanti anak-anak yang sudah bisa baca itu baca sendiri, terus yang belum nanti dia baca buku sendiri sebisanya, dan saya mengerjakan kerjaan rumah seperti itu. Kalau sudah jalan, kalau untuk apa ya kelompok itu, kalau untuk lembaga, alhamdulillah selama ini saya nikmati. Catat tuh salah tadi. Pada 2 minggu kan ada itu ya pembinaan itu 2 minggu sekali itu ya saya niatkan
Gak apa-apa lah ke Sedayu, pada Sedayu itu untuk Gak apa-apa lah, jalan-jalan. ada positif apa negatif saudara? Gak apa-apa lah. Lahnya ini ya. Lahnya ini yang bahaya ini. Iya. Oke, ini alhamdulillah. Gak apa-apa kok sebenarnya kalau kita punya perasaan berat, wah ini pandai Sedayu, berapa menit mbak? Misalnya setengah jam ya, lumayan lah ya gitu kayak nek agak mendung, udan, panas enak ya, panas mentang-mentang gitu ya, atau hujan terus banget tuh rasanya kayak waduh, dia izin baik gitu kan. Sebenarnya punya perasaan berat itu gak apa-apa. Ya, perasaan berat itu gak apa-apa, tapi kita manajemen. Ya, perasaan berat itu bukan berarti menghalangi kita untuk tidak melakukannya, tapi justru perasaan berat itu ketika dibawa pahalanya makin besar. Ya, kenapa makin besar? Ya, salah satunya tuh pahala itu akan mengikuti kondisi perasaan kita. Kalau perasaan kita masih berat tapi kita berjuang, itu pahalanya bisa besar banget. Karena kita telah bermujahadah dengan perasaan kita sendiri, dan itu luar biasa pahalanya. Ya, misalnya nih, pembinaannya di Sedayu gitu kan, kita dari Panda. Besar mana pahalanya sama orang yang rumahnya sama sesama Sedayu dan cuma beda gang. Makcrit gitu ya, wes tekan belundung sih dia tekan. Gak usah pakai motor, belundung itu udah sampai gitu ya. Pahalanya besar mana bisa jadi besar yang daripada gitu ya. Kenapa perjuangannya lebih besar? Selain perjuangan bensin, perjuangan waktu, perjuangan hatinya juga besar gitu ya. Nah, maka yang perlu kita pahami dari perasaan yang berat, tidak ringan, itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Tinggal kita menyadari bahwa perasaan berat itu bukan berarti harus selalu menjadi penghalang. Plusnya ada banyak misalnya, kayak misalnya pas kita merasa berat, panjenengan berdoa sama Allah, ya Allah, sebagaimana jarak Panda dan Sedayu itu butuh setengah jam, saya sangat berdoa ya Allah, semoga sepanjang ini Engkau memendekkan jarak saya dengan surga. Berarti apa? Makin dekat jaraknya dengan surga. Dan setengah jam ini ya Allah, 2 minggu sekali saya kesini, maka perpanjanglah jarak saya dengan neraka. Jadi tiap kali putaran roda itu muter ya, satunya bikin dekat ke surga, satunya bikin jauh ke neraka. Jangan happy banget sampai minta-minta ya Allah ada nggak yang lebih jauh dari ini gitu ya. Kenapa saya pengen jarak ini memangkas jarak saya dengan surga sehingga saya lebih dekat, dan jarak ini memperlebar jarak saya dengan neraka sehingga saya makin jauh dari neraka. Itu kalau jangan berangkat, tiap mau berangkat hatinya kayak gitu, sadar di sepanjang jalan dengan happy-nya luar biasa. Ya, kenapa ada hadis yang bunyinya man salaka? Gimana hadisnya? Lanjutannya gimana? Harus dihafal hadis-hadis yang memotivasi kita untuk mudah faliyafrohu. Jangan cuma sekedar tahu, hafalkan hadisnya, tempel di spidol motor. Ya, kenapa? Ini yang akan menguatkan hati saya. Hati itu bisa goyah, hati itu kayak rerumputan ya. Karena kalau badannya besar, bukan cuma goyang, tercabut, imannya tuh bisa hilang. Ya, tapi hati itu juga bisa kayak pohon yang akarnya nancep di bawah, kuat sekali. Mau badai, mau apa dia tetap tegar, diem aja di situ kan goyang-goyang doang, tapi dia nggak pernah tercerabut. Maka hati itu perlu dikokohkan. Caranya dengan gimana? Hafalin ayat-ayat yang itu akan sangat relate dengan hidup kita. Ayat menjauhkan keluarga dari api neraka, ayat melayani suami, ayat bikin happy anak. Ayat itu semua ada dalilnya. Ayat yang memudahkan kita ringan berjalan meskipun jaraknya jauh. Hafal hadisnya, hafal ayatnya, tiap kali berat baca lagi. Ya Allah, kata Nabi-Mu, ya, dimudahkan jalan ke surga siapapun yang menuju majelis ilmu. Mudahin ya Allah, besok kalau saya udah mati, surganya terbuka ya Allah untuk saya. Saya bayar sekarang meskipun saya bayarnya cuma sedikit. Surga itu kalau misalkan dihargai, ya nggak ada harga surga sebenarnya ya. Nggak bisa dihargai karena surga itu mahal. Ya, usianya panjenengan 63 tahun, 63 tahun jenengan melakukan amal soleh, tapi jenengan boleh tinggal di surga selamanya. Gak cuma 63 tahun tinggal di surga habis itu pindah ke neraka, kan gak itu. Jadi amal kita ini kalau mau di-convert secara waktu, kita boleh tinggal di surga ya sepanjang amalnya kita. Kalau amalnya 63 tahun ya tinggalnya di surga 63 tahun doang dong. Tapi kan kalau udah masuk surga abadan, boleh selamanya. Nah selamanya ini yang nafar siapa? Padahal amal kita cuma 63 tahun, yang nafar rahmatnya Allah. Makanya surga itu gak bisa dimasuki dengan amal, bisanya dengan rahmatnya Allah. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah, saya cuma bisa bayar segini, saya cuma bisa bayar setengah jam perjalanan, tapi saya mau dikasih hadiah selamanya di surga. Yang mengcover bukan amal kita, yang mengcover rahmatnya Allah. Nah kayak gini kalau jenengan tidak kemana-mana, hatinya dibikin lapang, ya Allah, yang mudahkan jalan ke surga. Wah enak banget. Apalagi kalau nanti panjenengan mulai itu
ngajak teman yang bisa buat teman perjalanan. Wujudnya tidak harus manusia. Wah, ini bestinya nggak bisa datang ke ke Sedayu gitu ya. Biasanya pembinaan datang berdua gitu. Boncengan saya lagi sakit, saya harus berangkat sendiri, wah sepi. Nih dalam malam pun nitui baliho sekolah Panda Sedayu malah kurang kerjaan gitu ya. Panjenengan cari teman lain. Temannya bukan bisa semut, temannya bukan bisa sapi betina. Ajak yang jenengan, siapa yang mau jenengan ajak. Tapi syaratnya harus apa? Hari ini aku mau ke Sedayu, aku ngajak semut. Berarti sama siapa mau ngajak di jalan? Keren banget, sepanjang jalan ditemani pasukannya Sulaiman, namanya semut. Oh, ngeri banget. Tanyain sama suami, pergi sama siapa Mi? Jangan cemburu ya Bi, sama siapa Yusuf gitu. Sombong gitu. Tenang bikin dulu surat Yusuf ini mau merojaah suami di rumah ya Allah sepenuh ridho, saya ridho sama istri saya. Jangan biarin dia masuk neraka ya Allah, saya saksikan dia istri solihah. Jenengan wis mau karo Yusuf itu ridho nih. Keren banget. Nanti giliran suami pergi tidak kalah sih kan Bi Maria, rasa cemburu ya Mi gitu. Buatan monggo biar akan tidak sama Maria pulang pergi pun boleh gitu ya sama Maria. Maksudnya adalah ke ya Ain Sot dibaca sama beliau surat Maria. Itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi kita nggak pernah sendirian. Kalau ditanya tidak sendiri buatan kali sinten gajah. Ngeri banget pengeluaran gajah. Maksudnya apa? Semua terlalu cilik saja. Aku pengen sih gede ya nganggo gajah ya apa gitu. Keren, kuda, perang, apa? Keren gitu ya, Allah dia keren. Apa mana sih keren? Aku pengen luar hari kiamat, gue monggo gitu ya. Sepanjang jalan kerajaan surat dari kiamat gitu ya. Tekan gue nangis gitu ya. Kenapa? Sepanjang jalan dia diintin sama Allah tentang hari kiamat. Kita nggak akan pernah sendiri sebenarnya. Hal seperti itu bisa dimanajemen. Valia From itu nanti kalau dibahas unik-unik bentuknya ya. Dulu kami pernah ngajakin teman-teman mahasiswa karena salah satu objek pembinaan kami adalah mahasiswa. Kami berikan mereka tantangan ya, mengukur jarak antara kosan dengan kampus. Ya dari pada laporannya, jarak antara misalkan gue di UGM nih, terus ngekosnya di daerah misalkan Condong Catur. Jarak antara kosan dikasih kurung Condong Catur menuju UGM melewati 3 traffic light. Sama dengan sepanjang setengah jus 30. Itu mereka laporan tiap hari kayak gitu. Terus nanti mereka kasih keterangan dengan keterangan macet pol gitu ya. Jadi kan lebih panjang, padahal jaraknya cuma dekat tapi pekerjaannya bisa banyak karena macet. Ya, nanti ada lagi gitu ya, berangkat dari mana ke mana lalu lintas lancar, traffic sekian kali, jadi dia berhenti berapa kali. Ya murojaah sebanyak surat An-Nas sepanjang 50 kali. Tidak harus surat-surat yang panjang, apapun yang bisa dibaca ya faqra'u ma tayassara min, baca aja yang mudah-mudah boleh. Gitu. Jadi kita nggak ngerasa sepi. Valia From ya, gitu ya, dan seterusnya. Kita selesai. Oke, sebelum ini kalau dibabasin insya Allah sampai pas dibuka puasa ya. Buatan rangkum. Assalamualaikum badai ditutup dicekapkan ya materinya walaupun kita baru belajar Valia baca rata. Ya. Padahal ayat yang kita baca tadi tidak dibedah, wah luar biasa mentek ke emosi. Seluruhnya adalah cara Allah memeluk hati kita, membesarkan hati kita. Orang Jawa bilang ngebombong hati kita biar istiqomah nek wis nyemplung dengan kegiatan Quran, banyak-banyak bahagia. Tidak mudah-mudahan mencari umur, tidak mudah-mudahan mencari tempat kabur gitu ya, tapi kita hadapi semuanya dengan hati yang realistis bahwa saya masih berat, nggak apa-apa, saya masih nggak suka baca Quran, nggak suka murojaah, nggak apa-apa, tapi dilatih hatinya dominan bahagia untuk bersama Quran. Dan yang wayakun dari kamu kalau banyak salahnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau pertanyaan mungkin? Kalau sudah cukup buat yang ditanyakan, mungkin boleh mewakilkan satu temannya nih untuk menyampaikan refleksi. MC-nya boleh menunjuk apa yang dipelajari pada sesi pagi hari ini. Siapa? Ya emang agak unik dulu ya. Monggo silakan, ini ada mic belakang kalau mau dipakai. Apa yang dipelajari pada pagi hari ini? Silakan.
Harus ditunjuk di sini. Enggak usah ditunjuk ya, siapa yang mau? Ada yang berenang? Saya aja. Sekalian isinya. Sebagai Gen Z, sebagai generasi Z, saya tuh ini emang baru merasa bosen kayak jadi kalau ayatnya tuh panjang, satu ayat 40 gitu, itu tuh udah duluan satu surat 40-an ayat ke atas kayak gitu, itu tuh udah duluan ke trigger itu tuh akan selesai lama gitu apalnya. Jadi Itu di lobi setan itu. nah gitu lah. Kita udah tahu ilmunya. Tapi benar ya, sebelum kita memulai kita sudah sudah sama ayatnya, itu kita barusan di lobi setan. Sadari aja kayak gitu. Dulu saya juga pernah kayak gitu mau ngapalin surat Yusuf, terus ada teman-teman yang bilang surat Yusuf itu susah gitu. Tapi ketika ada yang bilang gitu, terus saya merasa apakah betul surat Yusuf itu susah gitu ya. Jadi jangan diiyain dulu lobian kayak gitu. Pertanyakan dulu, memang betul ini akan bosenin? Memang betul. Akhirnya waktu itu saya menghafal surat Yusuf, sebelum dihafal dibaca dulu terjemahannya, dipahami alur ceritanya, ngerti-ngerti rampung. Kenapa asik banget ternyata surat Yusuf itu. Orang bilang itu susah, tapi ternyata ada metode untuk memudahkannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kalau kita berhasil dirobi sama setan, berarti ada pilar dalam diri kita tuh yang sudah roboh, termasuk pilar ilmu. Ya, di buku ini yang menarik ya, ada Tarbiyah Dzatiyah. Ya, beliau menceritakan ya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan cerita kenapa kita gagal membujuk diri sendiri dalam bab mentarbiyah diri sendiri karena kurang ilmu. Termasuk misalnya kita berhadapan dengan ayat surat ya, oh ini kok panjang nih, nanti lama, nanti membosankan. Itu mencerminkan kita kurang ilmu. Ilmu terkait apa? Terkait surat itu. Kalau ilmunya genap, kita cukup tahu tentang ayat, tentang surat ayat-ayat itu pasti asik banget. Gak ada ayat yang membosankan. Kalau ada kebosanan di hati kita, direm dulu. Wah ini kayaknya saya bakal bosan. Yang membosankan ayatnya atau suasana hati saya yang duluan sudah berpersepsi bosan. Gitu ya. Nanti di sini diceritakan ya. Karena tadi MC-nya mengajukan diri untuk ambil insight, nanti buat MC-nya. Ya, tadi saya mau ajakin bedah buku ini sebenarnya untuk kajian pagi ini, tapi kok sepertinya lebih asik ngobrol aja gitu ya. Ini kapan-kapan ya, tapi tugasnya bedah buku loh ya. Ya harus dibagi lo ya. Semangat. Ya boleh dilanjutkan belajarnya sebagai Gen Z, kadang merasa Itu karena itu baru pertama kali hafal. Karena baru pertama kali hafal, rasanya kayak panjang banget. Karena kegiatannya banyak, jadi kayak capek gitu. ya bisa tidur ya. Terus tuh karena ini tuh pertama kalinya hafalin Quran. Dulu tuh ada pikiran gak mau ngapalin karena takut nanti tuh lupa. Padahal belum pernah hafalin sama sekali, tapi udah malah takut duluan nanti lupa kayak mana gitu. Padahal belum pernah hafalin. Alhamdulillahnya sekarang udah dikasih rezeki buat bisa hafalin. Tapi kalau udah sampai Al-Mutaffifin yang panjang itu tuh yaitu terlobi setan itu tadi. Tapi alhamdulillahnya hari ini udah datang ke sini, terus dapat ilmunya dari jenengan. Akhirnya saya tahu harus ngapain. Ternyata harus ngapain? Ternyata harus memerangi setan yang bisa. Salah satu cara memerangi setan itu senjatanya adalah menambah ilmu. Jadi kalau membaca surat baru, tahu dulu outline suratnya. Al-Mutaffifin itu petanya gimana sih? Ya, misalkan Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat sekian, ini petanya cerita tentang ini.
ayat sekian sampai sekian ceritanya tentang ini, ayat sekian sampai sekian ceritanya tentang ini. Nanti akan ada bagian-bagian di mana Allah membahagiakan hati kita dengan ayat-ayat yang itu sesuai dengan diri kita banget. Dulu saya menganggap Al-Mutaffifin itu biasa aja, tapi waktu kemudian dipetakan, terus saya mendengar guru saya menjelaskan 1-2 ayat Al-Mutaffifin, saya nggak bisa move on dari Al-Mutaffifin. Sudah selesai dihafal, tapi rasa cintanya tuh nggak bisa ganti gitu. Kayak misalkan ternyata Al-Mutaffifin seindah ini ya gitu. Dulu rasanya tuh kayak biasa banget. Jadi setan itu menumpang dalam diri kita dari 2 jalur gitu. Satunya namanya syahwat, satunya namanya subhat. Dari diingat ya, ini bahasan ulama nih, biasanya akan dibedakan. Setan itu akan menumpang dengan 2 pintu gerbang. Satunya gerbang syahwat, satunya gerbang syubhat. Gerbang syahwat itu akan berbicara tentang setan akan mengerongrong kita dari segi kenyamanan. Susah loh ngapalin Quran, nanti kamu kurang tidur, nanti kamu kurang ini, nanti kamu capek. Ini gerbang syahwat. Syahwat itu setan akan memboncengi kenyamanan kita dan itu dirongrong. Kamu yakin nggak tidur, kamu gini. Jadi dia semacam mengompori kita bahwa kita akan kehilangan kenyamanan itu. Itu gerbangnya namanya gerbang syahwat. Yakin kamu nanti nggak ikut yang lain hangout gara-gara pergi ngaji. Yakin loh ini mau film nobar jumbo gitu ya. Yakin nggak nonton gara-gara mau datang pembinaan di Sedayu gitu kan. Dia merongrong kita dari jalur syahwat, mempertaruhkan kenyamanan. Satunya gerbang syubhat. Syubhat itu bicara tentang kebodohan. Dia akan memboncengi sisi bodohnya kita untuk memberat-berati jalannya kita bersama Quran. Itu namanya gerbang syubhat. Kayak tadi, wah 40 ayat panjang, itu menunjukkan setan memboncengin kita dari gerbang syubhat. Kita dari ketidaktahuan kita tentang Al-Mutaffifin, dia bonceng di situ. Ya, kayak misalkan saya tidak tahu tentang surat Yusuf, dia bonceng. Yusuf tuh susah gitu ya. Itu sudah nempel di sini kita karena setan masuk lewat gerbang syubhat. Gitu ya. Saya baru pertama kali ngafal, saya takut lupa. Setan bonceng lagi dari gerbang syubhat. Lupa tuh nggak apa-apa, asal nggak sengaja melupakan. Lupa tuh bagian naturalnya manusia gitu ya. Bahkan Imam Masjidil Haram pun kadang kepleset juga bacaannya dan itu nggak apa-apa. Kita nggak perlu takut dengan kata lupa karena lupa tuh bagian dari hakikatnya manusia tuh kadang mudah lupa. Terus gimana? Tinggal di manajemen aja lupanya ini, gitu ya. Agar ini nggak menjadi gerbangnya setan untuk melambatin jalannya kita karena kita punya perasaan takut. Nanti biasanya ngafal lupa gimana? Wah susah-susah dihafalin kok lupa. Quran itu targetnya bukan mungkin itu bonus. Quran itu targetnya madal haya sampai malaikat jemput saya masih berquran. Mungkin itu sambil jalan aja nggak apa-apa. Jadi target kita nggak mudah diboncengin setan. Nanti kamu lupa loh, kamu harus mati-matian kok jadi lupa. Setannya bonceng. Tapi kalau kita tahu ilmunya bahwa Quran itu sifatnya madal haya, sepanjang hidup saya akan bawa Quran ini, gitu ya. Mungkin itu bonus, tapi yang penting sepanjang hidup al-hayat ma'al Quran, saya hidup bersama Quran. Nah ini top banget. Setan perlu muter cara gitu ya. Ini gimana ya godain orang ini kalau udah kuat banget komitmennya, gitu ya. Dan seterusnya. Begitu nih. Oke. Saya kembalikan ke MC, Derek pamit, saya mohon izin langsung aja. Ngapunten untuk semua hal yang tidak menyamankan. Saya nggak tahu kalau yang sebelum-sebelumnya ngisi materi modelnya gimana, tapi ya beginilah bentuknya saya gitu ya. Tadi mau saya bawa agak formal, agak agak serius gitu, tapi melihat panjenengan kayaknya asik ngajak ngobrol ya ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.